Ini penting kita hafal hadis ni untuk menyemangatkan diri kita mengaji, untuk menyemangatkan diri kita ibadah. Hafal hadis ini. Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Saya menghafal hadis ini dulu mengaji ini juga. Ala, kata Nabi, adakah tidak, kata Nabi, sesungguhnya surga itu huffat bil makarih, dipagar dengan segala makarih. Makarih ini dipagar dengan segala kebencian-kebencian, segala yang tidak kita suka, itu dipagar surga. Jadi maksudnya surga tadi dipagar dengan pagar besi, susah masuk ke dalamnya, dan memasukinya itu pun mesti melalui sesuatu yang banyak yang tak awak sukai. Tapi ingat, kata Nabi, wa innan nara huffat bisyahwat, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Apa pagarnya neraka? Maaf, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Mana yang indah-indah? Zina, syahwat. Zina indah dah, lama dah. Na'udzubillah, lama dipagar dengan itu neraka. Makan riba enak, nih dipagar. Makan haram enak, dipagar dengan itu. Maka oleh karena itu kata Nabi, surga dipagar dengan yang susah-susah, surga dipagar dengan yang sulit-sulit, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah dan syahwat. Nah, kita yang ingin yang mana gitu? Ingin yang payah-payah gitu, yang susah, atau ingin yang indah dan nikmat ini? Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu, fa'budun, maka beribadahlah, sembahlah. Yang kita sembah cuma Allah, tidak ada yang lain daripada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan engkau sampai datang kepada engkau akan yakin. Jadi kita yang kita sembah itu Allah, tidak ada selain daripada Allah. Allah lanjutkan juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadha kana lakum, sesungguhnya ini, kana lakum, adalah bagi kamu, jazaan, balasan, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah bagi kamu, sa'yukum, sediakan, persediaan bagi kamu, mashkura, yang bagian daripada kamu syukuri. Thumma, kemudian, inna nazarna fiha, apabila kita melihat fiha padanya ibadah, wa ta'amalna, dan kita pikir-pikir akan ibadah ini, tariqiha, jalannya ibadah, min mabadiha, daripada permulaan, ila maqasidiha, sampai akhir, itu hiyal amani salikiha, itu perjalanan yang aman, salikiha, orang yang berjalan padanya. Kita terjemahkan saja dulu. Fa'idha hiya tariqun wa'run wa sabilu sahbun kathiratul aqabat. Kita mesti melalui ibadah, tapi ibadah itu jalannya banyak yang berbelok-belok, jalannya susah sekali, dan jalannya itu pun banyak yang berlubang. Jadi kalau waktu ibadah itu berat ujian, berat sekali. Itu tadi cerita kawan mengaji ke balik pada masalah ibu ya, apa boleh? Ampalah mencuba pergi mengaji itu berat, berat. Belum mengantuknya lagi, belum lagi masalah lagi, berat sekali. Kalau lagi naik bis, tapi dulu naik bis mengaji, bocor ban lah, angin panen lah, oh luar biasa. Kadang bersobot orang kilonya, kajal oleh orang kilo. Pernah pakai nyoba, oleh batu orang kilo tu lari sambil megang kitab, berat ujian mengaji itu. Tariqah, jalan untuk ibadah itu memang banyak berliku-liku, maka tak semua orang bisa untuk ibadah. Syadidatul musyaqqat, banyak halangan dan rintangannya. Ba'idatul musafat, perjalanan yang jauh untuk ibadah. Azimatul afat, banyak pula masalah dalam ibadah. Awaiq wal mawani',
baik halangan dan rintangan yang mencegah kita untuk jangan kita ibadah. Imam Ghazali sudah menggambarkan kepada kita, ibadah itu banyak masalah, banyak sekali. Dan perjalanan diumpamakan oleh Imam Ghazali, perjalanan itu banyak lubang, berbelok-belok, somak pula leh. Kemudian di tengah jalan banyak pula maqatir, perampok. Ini Imam Ghazali mengumpamakan ibadah itu perumpamaan jalan, banyak belok-belok ya, lubangnya banyak pula, somak pula, di tengah-tengah jalan banyak pula perampok. Kira-kira mau awak lewat situ? Enggak kan? Ibadah, maka kita tak mau kita ibadah. Wa ghaziratul a'da'i wal qutta', banyak musuh dan banyak pula perampok di jalan. Hakadha yajibu an takuna li annaha tariqul jannah. Tapi ingat, perjalanan itu adalah perjalanan menuju surga. Yajibu an takuna, maka wajib engkau berada pada jalan itu. Surga, kau jalan menuju surga itu berbelok-belok, berlubang-lubang, kata Imam Ghazali. Banyak pula semak-semak belukan. Di tengah-tengah banyak musuh, ada pula perampok begitu. Tapi perjalanan itu menuju surga. Kalau tak kita lewati perjalanan itu, tak sampai kita ke surga. Tahan tak kita melewati itu. Ketika kita tahan, kita akan sampai ke surga. Ketika kita tidak tahan, mundur ke belakang, masuklah ke dalam neraka. Itu kata Imam Ghazali. Fayasiru hadha tasdiq lima qala sallallahu alaihi wasallam. Ini serupa dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala, kata Nabi. Adakah tidak, kata Nabi? Wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Ini penting kita hafal hadis ini untuk menyemangatkan diri kita mengaji, untuk menyemangatkan diri kita ibadah. Hafal hadis ini. Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Saya menghafal hadis ini dulu mengaji ini juga. Ala, kata Nabi, adakah tidak, kata Nabi, sesungguhnya surga itu huffat bil makarih, dipagar dengan segala makarih. Makarih ini dipagar dengan segala kebencian-kebencian, segala yang tidak kita suka, itu dipagar surga. Jadi maksudnya surga tadi dipagar dengan pagar besi, susah masuk ke dalamnya, dan memasukinya itu pun mesti melalui sesuatu yang banyak yang tak awak sukai. Tapi ingat, kata Nabi, wa innan nara huffat bisyahawat, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Apa pagarnya neraka? Maaf, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Mana yang indah-indah? Zina, syahwat. Zina indah dah, lama dah. Na'udzubillah, lama dipagar dengan itu neraka. Makan riba enak, nih dipagar. Makan haram enak, dipagar dengan itu. Maka oleh karena itu kata Nabi, surga dipagar dengan yang susah-susah, surga dipagar dengan yang sulit-sulit, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah dan syahwat. Kita yang ingin yang mana gitu? Ingin yang payah-payah gitu, yang susah, atau ingin yang indah dan nikmat ini? Kalau ingin indah dan nikmat, berarti kita ingin neraka. Kalau kita ingin bersusah-susah hari ini, berarti kita menginginkan surga. Itu yang kata Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, ibadah itu jalan yang, surga itu jalan yang amat susah untuk menempuhnya. Jalannya berliku-liku, lubangnya pun banyak, semak belukar pun banyak, pencuri pun ada di jalan. Tapi ingat, kalau kita sampai ke tahap ujungnya nanti, kita dapat masuk ke dalam surga. Sedangkan neraka itu jalannya bagus, jalan surga itu indah, jalan surga itu nikmat, dengan zinanya, dengan khamarnya, dengan minum, makan ribanya, dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan kita lalui. Jalannya cantik, enak, pemandangan kiri kanan elok, tapi di ujung
neraka. Mana yang kita mau? Pemandangan yang elok tapi di ujungnya neraka, atau jalan yang berliku-liku berlubang-lubang tapi di ujungnya surga? Mana yang awak dia? Lambek nangkuknya, nampak ya, masuk tadi tasawuf, nampak. Mana yang kita mau? Yang susah kita mau. Maka oleh karena itu bersusah-susahlah di dunia untuk mendapatkan surga, kenikmatan akhirat. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Anda Ustaz Denio kalau bisa di surga di dunia tu nikmat-nikmat dan besok masuk surga. Awak punya surga tu. Awak punya surga tu bisa macam tu. Tapi ini enggak. Maka oleh karena itu memang harus bersusah-susah di dunia ini. Bersusah-susah dengan ibadah, bersusah dengan munajat, susah. Bangun tidur subuh tu susah. Datang ke majlis ilmu pengajian ini susah. Ini kalau ada Allah gerakkan, berat kita. Berat sekali. Apa yang nak kita dapatkan? Cuma mendapatkan ridha kasih sayang daripada Allah, mendapatkan ampunan dosa daripada Allah. Itu saja kita harapkan. Harapkan dengan materinya, tak dapat dengan materinya. Harapkan dengan apa? Ya, mungkin kalau ya dekonya tu ada goreng cik mungkin kita dapat. Tapi kita lebih besar daripada itu Allah beri. Allah ampuni dosa dan Allah berikan kita martabat orang yang mulia di dunia walaupun kita bersusah-susah. Sebenarnya kalau kita kaji susahnya, kita menuntut ilmu hari ini tak susah sangatlah dibandingkan dengan ulama-ulama kita dulu. Ulama dulu luar biasa. Sebelum mengaji pasang lampu dulu. Kadang-kadang yang pakai serangkeng tu tersinggung pun apa namanya kaosnya muni. Kaosnya laubela. Susah mengaji dulu. Susah. Saya dengar cerita guru kita dulu, buya-buya dulu, Masya Allah susah sekali mengaji. Kita alhamdulillah enak, berhasil lagi. Ada lampu. Makanya itulah. Jadi nanti kita akan menjumpai nanti di dalam pembahasan kita ni, orang yang ketika semakin banyak ujian dan cobaan, rintangan ketika beribadah, itu kualitas ibadahnya berbeda dengan orang yang sedikit ujian dalam ibadah. Sama dengan kita mengaji. Ketika orang yang mengajinya sedikit halangan dan rintangannya, maka kualitasnya juga sedikit dibandingkan dengan orang yang banyak halangan dan rintangannya. Imam Abi Hanifah ketika lapar perutnya, Imam Abi Hanifah bin Nu'man datang dia ke tempat orang yang menjual masywi. Masywi ini ikan panggang. Dihisapnya ikan panggang itu punya orang. Karena uang tak ada, dihisap balik dia. Kenyang dengan itu saja dia. Tapi menjadi Imamul A'zam. Siapa lagi kita kenal dengan Imam Nawawi? 2 tahun tak pernah punggung ini tidur beralaskan lantai. Tak pernah duduk, tidur sambil duduk saja. Menulis lagi, baca lagi. 2 tahun lama ya. Tapi tengok kualitasnya. Maka orang semakin berat cobaan, halangan dan rintangannya dalam ibadah, kualitas ibadahnya, kualitas ilmunya jauh dibandingkan dengan orang yang sedikit mujahadah. Kita hari ini agak sedikit mujahadah kita. Dulu lain ketika eskalator mati, lain kita masih pakai tangga. Inilah eskalator lah manjur kita nunggu. Jadi eskalator tu tembok di atas. Jadi semakin kurang juga mujahadah kita. Dulu ya agak jauh juga lah taruh motor di sana, berjalan agak mujahadah sedikit. Sekarang dah depan tangga ni. Ya macam mana lagi kalau situ pokok hilang pokok helm kita apa segala macam. Tak ada masalah. Tapi itulah kita umpamakan orang yang mujahadahnya semakin kuat, halangan dan rintangannya semakin besar, itu peluang untuk dia mendapatkan perolehan kasih sayang daripada Allah lebih besar dibandingkan dengan kita. Makanya berbeda kualitas pesantren dulu dengan kualitas pesantren sekarang. Orang dulu pesantren dia memasak sendiri, dia menyuci sendiri, dia apalagi seluruhnya mandiri, memang betul mandiri. Hari ini pesantren dah, pesantren tidur di ruangan ber-AC,
laundry pakaiannya, kemudian makanannya pun catering. Tengoklah hasilnya, macam mana hasilnya. Berbeda lah hasilnya didikan pesantren gini dengan pesantren dulu, berbeda. Itu yang dimaksud. Jadi, kalau ingin kita bermujahadah, mujahadahlah. Jadi fasilitas itu tidak menentu sebenarnya. Jadi fasilitas yang mewah akan menghasilkan anak yang hebat, tidak juga. Tidak juga. Jadi tergantung kepada mujahadah. Ketika kita bermujahadah, insya-Allah Allah akan memberikan suatu hasil yang baik untuk kita. Ada wabillahi taufiq, wallahu a'lam bishawab. Jadi terakhir tadi ingat hadis Nabi, wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Surga itu dipagar dengan yang susah-susah, sedangkan neraka itu dipagar dengan makarih. Makarih ini segala, sedangkan neraka itu dipagar dengan syahwat. Syahwat segala yang indah-indah, segala yang manis-manis, keinginan-keinginan syahwat, itulah surga, neraka di dalamnya. Nah, kita ingin yang jalan susah atau jalan yang mudah? Ketika jalan mudah, insya-Allah neraka. Jalan yang susah, kita lalui, tapi insya-Allah Allah jumpakan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala.